Hai, kita ketemu lagi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang asesmen organisasi. Eh, ini disampaikan dalam rangka kuliah asinkronus untuk mata kuliah asesmen organisasi di program Magister Psikologi Profesi ya, khususnya pada majoring Psikologi Industri Organisasi. Nah, tentu saja bagaimana kita melakukan asesmen. Kalau sebelumnya saya bahas ya bahwa asesmen ini bisa dilakukan dari level individu, kelompok, dan organisasi. Nah, sekarang kita akan bahas lebih tentang apa sih itu asesmen organisasi. Nah, kalau kita lihat asesmen organisasi tentunya memiliki apa ya, bentuk dan pendekatan yang berbeda ya dibanding asesmen individu yang telah kita pelajari. Kenapa? Karena di sini berarti kita harus pahami terlebih dahulu ya terkait apa itu organisasi dan yang kedua itu adalah apa itu assessment. Nah, yang disebut dengan organisasi itu adalah suatu kesatuan ya antara individu yang bergabung, berkumpul menjadi satu untuk dalam hal pencapaian tujuan tertentu dalam struktur yang formal. Akan ada pembagian tugas, akan ada wewenang, akan ada alur kerja, akan ada bisnis proses gitu ya, yang akan mempengaruhi bagaimana organisasi ini dapat mencapai tujuannya. Nah, lalu kemudian apa asesmennya? Nah, tentu saja asesmen ini dalam hal bagaimana kita memahami psikologi, penerapan psikologi dalam organisasi, itu adalah bagaimana kita juga dapat melakukan penaksiran, pengukuran, yang kemudian nantinya kita dapat menelaah faktor-faktor apa yang perlu untuk diperhatikan, faktor-faktor apa yang perlu untuk dikembangkan, dan faktor-faktor apa yang perlu untuk dimanajemeni lebih lanjut. Nah, dengan kaidah keilmuan yang sama, yaitu adalah psikologi, di mana kita akan mempelajari bagaimana sih perilaku manusia dan set mental di belakangnya, dan di dalam hal ini diterapkan dalam setting organisasi. Nah, jadi kita dapat paham nih bahwa asesmen organisasi itu adalah suatu review yang terencana dan sistematik. Sehingga kita dapat mengenali apa sih proses yang terjadi di dalam organisasi. Lalu kemudian bagaimana lingkungan kerjanya, apa mungkin strukturnya, bagaimana mereka saling berkoordinasi, komunikasi, bekerja sama, sehingga hal ini dapat kita manfaatkan untuk proses yang berikutnya, yaitu adalah dalam hal upaya untuk pengembangan organisasi, dan tentunya kita dapat memberikan ya upaya untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Nah, kalau lebih lanjut memangnya apa sih tujuan organisasi? Bentuknya beda-beda, namanya mungkin akan berbeda, namun kaidahnya sebetulnya sama. Apa itu? Yang pertama adalah produktif. Tidak ada organisasi yang didirikan namun tidak bertujuan untuk produktif. Produktifnya nanti bentuknya bisa macam-macam, apalagi kalau kita bagi apa itu organisasi dalam bentuk struktur formal ya, profit atau kemudian yang non profit misalnya bentuk nama produktivitasnya artinya terjemahannya apa sih sehingga dia bentuknya apa. Nah, itu yang memang berbeda-beda. Namun tujuan untuk menjadi produktifnya adalah sama ya. Nah, produktif yang pertama, nah yang kedua itu adalah well-being. Apa sih well-being? Karena kita tahu bahwa organisasi itu adalah 2 orang atau lebih yang saling bekerja sama tadi. Nah, sehingga organisasi, perusahaan memang terdiri dari orang-orang. Nah, orang inilah yang kemudian nanti akan menggerakkan sumber daya organisasi yang lain. Mau tentang keuangannya, materialnya, mesinnya, marketingnya, apa ya, metodenya ya, yang memang nanti akan dikelola lebih lanjut oleh men. Men itu adalah SDM-nya. Nah, SDM orang-orang yang ada di dalam organisasi bertujuan tentu saja akan mencapai well-being ya, faktor kesejahteraan. Karena kalau kita lihat ya, bahwa manusia bekerja
itu akan menghabiskan mungkin sepertiga atau setengah hidupnya ya. Sehingga bagaimana kita dapat konsisten gitu ya melakukan pekerjaannya, mencurahkan waktunya, menghabiskan waktu kita di sini itu adalah juga diiringi dengan tujuan agar well-being tadi ya. Dan ini akhirnya menjadi tujuan utama bahwa kita melakukan asesmen organisasi yang pertama karena produktif, yang kedua adalah well-being. Nah, lalu bagaimana cara melakukannya? Kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya bahwa organisasi itu menganut sistem terbuka atau open system. Sehingga akan ada input, akan ada proses, dan kemudian ada output. Nah, dalam inputnya tentu akan bermacam-macam dan kemudian berbeda-beda ya dari satu organisasi ke organisasi yang lain. Saya ambil contoh di sini, kita bisa lihat dari laporan perusahaan, kita bisa lihat dari laporan kinerja mungkin, kita bisa lihat dari kepuasan mungkin laporannya ya, baik itu pelanggan atau pegawai, atau dari customer feedback, atau mungkin dari survei-survei yang dilakukan, misalnya branding survei, atau apa ya, survei customer, dan lain-lain. Nah, lalu kemudian data yang bisa kita ambil berikutnya itu adalah data yang mencakup organisasional proses. Apa misalnya? Dengan kita menganalisis bisnis prosesnya, kita menganalisis hal-hal apa ya yang terjadi dalam organisasi, bagaimana mereka bekerja sama, bagaimana mereka terhubung ya antar satu bagian ke bagian yang lain. Nah, ini kita bisa lakukan menggunakan kuesioner tentu saja, menggunakan diskusi yang terfokus ya, fokus group discussion, bisa menggunakan interview ke atasannya, ke orang-orang yang terlibat, ke divisi gitu ya, maupun observasi sehingga kita bisa lihat observasi tempat kerjanya, lingkungan kerjanya, bagaimana mereka terkoneksi dan lain-lain. Nah, ini akan menjadikan data ya yang tentu saja ini dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif ya yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, lalu kemudian yang menjadikan data berikutnya itu adalah tentang output ya. Output dari organisasi. Bisa dari sisi produknya, apa saja, bagaimana perkembangannya, bentuknya, misalnya seperti itu. Bagaimana servisnya, jasanya, pelayanannya, atau mungkin dari toko-tokonya gitu ya, untuk penjualannya gitu ya, atau kemudian distribusi coverage-nya ada di mana saja, atau mungkin bisa dari loyalitas ya, loyalitas pelanggan, loyalitas apa apa ya, supplier misalnya gitu ya, yang kemudian kita bisa analisis. Nah, ini jadi datanya bisa berbagai macam dengan menggunakan teknik yang macam-macam. Hanya kita perlu tahu bahwa organisasi ini adalah open system. Jadi kita harus lihat dari inputnya apa, prosesnya apa, outputnya apa. Nanti isinya kemudian nanti bisa bermacam-macam ya. Nah, tekniknya apa? Kemudian kita bisa lihat dari sisi tujuan, visi, misi, strategi gitu ya. Bisa dari climate, apa sih yang terjadi di situ, bagaimana hubungan antar anggotanya, adakah culture sendiri ya yang membedakan organisasi ini dengan organisasi lain, strategic plan-nya gimana, bisnis proses gimana, strukturnya seperti apa, lalu kemudian operating prosedurnya seperti apa, maupun misalnya produktivitasnya. Nah, hal ini kemudian tentunya nanti poin-poinnya akan disesuaikan dengan metode ya yang kemudian nanti kita akan gunakan. Namun secara umum tekniknya kita akan melihat bagaimana organisasi dapat mencapai efektivitasnya. Nah, jadi tujuan utamanya kan ini, bahwa kita melakukan assessment bukan sekedar kepo loh, tapi untuk tahu gimana nih organisasi bisa dipertahankan kalau udah efektif ya, atau dikembangkan untuk mencapai efektivitas organisasinya.
Nah, jadi dalam hal ini kita melihat goal, proses, productivity, climate, dan lain-lain, kita bisa lihat dari kondisi saat ini atau current performance-nya, lalu kemudian kita akan bandingkan memangnya expected performance atau yang diharapkan itu memangnya seperti apa. Sehingga kita bisa menelaah ya kedua sisi ini dan kemudian kita akan melihat gap analysis-nya. Nah, mudah-mudahan sampai sini paham ya bahwa kemudian kita akan membandingkan data. Data yang diinginkan dan kemudian data yang terjadi, yang ada gitu ya pada lapangan. Nah, bagaimana kemudian kita mengkategorisasikan data? Nah, ini yang kemudian kita akan pelajari lebih lanjut. Karena ada berbagai macam approach yang berbeda untuk kemudian kita dapat menganalisis organisasi ini. Seperti yang sudah kita bahas dalam 2 kali pertemuan ini ya. Bisa dari goal approach, kita lihat dari tujuannya sebetulnya apa. Kita bisa lihat dari internal proses, jadi apa sih yang terjadi secara internal, proses-proses apa yang terjadi dalam organisasi. Bisa dari sistem approach, dari sistem-sistemnya ya. Lalu kemudian dari strategi konstituen, jadi apa yang terlibat, lalu kemudian apa sih yang ingin dicapai gitu ya. Bisa pakai human performance technology, jadi dari 3 domain lalu kemudian kita telaah, bisa balance scorecard, itu bisa dari 4 kotak itu ya, yang kemudian nanti kita telaah, atau pakai McKinsey, 7S frame, dan masih banyak lagi ya, yang bisa kita gunakan sebagai metode dalam hal kita melakukan assessment organisasi. Nah, baik rekan-rekan, jadi ini yang kemudian nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Ini ada referensinya dan tentunya kita butuh pembahasan ya. Bagaimana telaah dari konsep yang sudah kita pelajari ini dapat kita gunakan untuk membedah organisasi lebih lanjut sehingga kita dapat menelaah efektivitas organisasinya dan pada akhirnya kita dapat menjelaskan apa sih kondisi organisasi saat ini, apa yang seharusnya dicapai, sehingga langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh organisasi. Baik, demikian adalah keterangan singkat ya, informasi singkat mengenai apa itu asesmen organisasi. Nah, tentu saja teman-teman harus pelajari lebih lanjut, telaah lebih lanjut untuk kemudian bisa mendalaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.